Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Dan seperti biasanya saya akan mencoba untuk berbagi. Ini kali ini masih tentang prediksi soal pretest PPG tahun 2022 untuk mata pelajaran seni budaya, dan materinya kali ini adalah tentang materi evaluasi. Namun seperti biasanya saya berpesan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sedang menyaksikan video ini agar kiranya dapat menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu sehingga channel ini dapat terus berkembang dan saya juga akan makin termotivasi untuk membuat video-video berikutnya. Baik, kita mulai saja. Prediksi soal pretest PPG tahun 2022, materi evaluasi untuk mata pelajaran seni budaya. Soal pertama. Seorang guru seni budaya membuat soal ujian akhir sekolah sebanyak 40 butir soal pilihan ganda. Pembuatan soal seni budaya ujian akhir sekolah ini termasuk ke dalam jenis tes: A. Tes penempatan, B. Tes formatif, C. Tes sumatif, dan D. Tes diagnostik. Dan jawabannya adalah ya C, yaitu tes sumatif. Ya, karena tes sumatif itu untuk mengukur kemampuan siswa setelah adanya pembelajaran. Kita lanjutkan soal kedua. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Merupakan salah satu prinsip evaluasi: A. Keterlibatan siswa, B. Koherensi, C. Pedagogis, dan D. Akuntabilitas. Silakan Bapak Ibu guru jawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah B. Koherensi, ya. Baik, selanjutnya soal ketiga. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan berbagai manfaat bagi peserta didik, yaitu A. Promosi peserta didik seperti kenaikan kelas atau kelulusan, B. Membangkitkan minat dan motivasi belajar, C. Mengelompokkan peserta didik di sekolah, D. Menyusun laporan kepada orang tua guna menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jawaban nomor 3 ini adalah B, yaitu membangkitkan minat dan motivasi belajar. Jadi evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan berbagai manfaat bagi peserta didik, yaitu untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian evaluasi adalah A. Suatu penilaian ditujukan kepada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah. B. Pengumpulan kenyataan secara sistematis. C. Suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Jawabannya tentu saja adalah, ayo apa ini? A. Suatu penilaian ditujukan kepada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah. Itu yang dimaksud dengan evaluasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya soal kelima. Yang tidak termasuk jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan adalah A. Evaluasi selektif, B. Evaluasi objektif, C. Evaluasi formatif. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B, yaitu evaluasi objektif. Jadi yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan adalah evaluasi objektif. Selanjutnya soal ke-6. Yang merupakan pengertian dari evaluasi formatif adalah A. Evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, B. Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar, dan C. Evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa. Apakah yang dimaksud dengan evaluasi formatif? Dan jawabannya tentu saja adalah, ayo apa ini? Soal keberapa ini? Soal ke-6. Soal ke-6 tentu saja jawabannya adalah B. Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Selanjutnya soal ke-7. Menguasai hubungan konsep antar pelajaran terkait penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari merupakan A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, dan D. Kompetensi profesional. Jawabannya, ayo apa ini jawabannya? Jawabannya adalah D, yaitu kompetensi profesional. Selanjutnya soal ke-8. Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
B. Permendikan nomor 22 tahun 2006. C. Permendiknas nomor 23 tahun 2006. D. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Jawabannya untuk soal nomor 8 ini adalah D. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Soal ke-9. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian. Sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melakukan program perbaikan dan pengayaan. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Dan D. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Silakan dibaca lagi Bapak Ibu. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian. Sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Dan D. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan hasil penilaian. Di sini kata kuncinya adalah dalam melakukan evaluasi proses hasil belajar. Dan jawabannya adalah yaitu D. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Itu jawabannya. Oke, berikutnya soal ke-10. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia merupakan A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, dan D. Kompetensi profesional. Jawabannya ini sangat mudah sekali, yaitu jawabannya B. Kompetensi kepribadian. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ada 10 soal untuk latihan persiapan pretest PPG tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.